Kisah kelinci dan para buaya. Di suatu hutan belantara yang sangat luas, hiduplah beraneka ragam satwa. Ada berapa? Ada 3 satwa. Salah satunya ada seekor kelinci yang sangat cerdik dan sangat ramah. Tak hanya ramah, kelinci yang terkenal akan kecerdikannya ini sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kelinci jika mereka memiliki masalah. Kelinci pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Begitupun kepada satwa-satwa yang lainnya di sepanjang jalan, tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kelinci dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 2 ekor ayam yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kelinci pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, kelinci membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. "Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku kan? Jadi nanti kalian bisa ketemu induk kalian," ucap kelinci yang sangat ramah. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kelinci pun lompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, kedua anak ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kelinci tersebut. Setelah berjalan-jalan, kelinci pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang di sekitarnya. Setelah makan rumput, kelinci berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kelinci kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kelinci yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai. Kira-kira apa ya adik-adik, tahu nggak? Hal yang membuat tertarik adalah pohon buah-buahan yang menghilangkan rasa laparnya tadi. Ternyata kelinci itu melihat di seberang sungai ada pohon-pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun, derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar menyeberangi tanpa berbahaya untuk dirinya sendiri. Sampai suatu ide ia dapatkan,
yaitu dengan mengelabuhi buaya-buaya yang ada di sungai itu. Di sungai itu banyak sekali buaya-buaya. Dia takut. Nah, seekor buaya keluar ke tepi sungai, menghampiri kelinci yang terlihat senang. "Hai kelinci, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu kepada kelinci. Kelinci pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. "Aku mempunyai berita baik buaya untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai." Nah, kelinci itu baik sekali ya adik-adik. Kelinci padahal buaya itu sudah mengancam, menakut-nakuti kelinci itu untuk dimakan. Tapi kelinci itu menjawab dengan ramah, dengan senang hati. Dia ngasih tahu bahwa dia itu membawa daging dan diperintahkan oleh raja untuk menghitung berapa banyak buaya tersebut di situ. Nah, terus kelinci pun memerintahkan buaya itu untuk berjejer-jejer. Nah, merasa senang mendengar kabar kelinci membawa daging segar untuk ia dan teman-teman buaya lainnya. Buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan kelinci dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer hingga membentuk jembatan. Pintar sekali ya kelinci. Sudah siap? Kita semua buaya bersemangat. Kelinci pun dengan girang melompati para buaya. Berkat kalian, aku bisa menyeberangi sungai ini. Setelah sampai ujung sungai, kelinci pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu kepada buaya, kancil kelinci langsung berlari kencang meninggalkan para buaya yang marah karena perbuatan kelinci. Kelinci pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Oke, ceritanya selesai. Nah, sekarang dari kisah kelinci dan para buaya tersebut, kita bisa mengambil pesan moral yang bisa diambil untuk kita contoh dari dongeng anak kelinci dan para buaya adalah kelinci menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapatkan keinginannya. Itu kemudian buaya menjadi sangat marah kepada kelinci. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi lebih baik menggunakan kecerdasan itu hanya untuk hal-hal yang baik saja, agar lebih banyak orang yang menyegani kita. Oke, cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.